Kita harus belajar untuk bisa menyaring berita yang mempunyai aura positif buat kita. Kalau kita tahu bahwa berita itu beraura negatif buat kita, ngapain juga kita baca? Halo semua Sobat Dokwam, selamat datang lagi di channel YouTube kita. Hari ini dengan saya Aisyah dan dari sini ada kerjasama dengan podcast Anamnesa, yaitu ada host tamu kita, Dr. Agung. Halo semua, saya dengan Dr. Agung dari podcast Anamnesa. Kali ini kita akan bahas tema New Normal sesuai dengan pertanyaan Sobat Dokwam di IG Story Dr. Awam. Sebelumnya saya persilahkan narasumber kita untuk menyapa Dr. Awam dulu, Dr. Chin Wiguna, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Selamat siang, Prof. Chin. Selamat siang juga semuanya. Saya Dr. Chin Wiguna. Saya psikiater anak sebenarnya. Yang benar itu adalah psikiater anak sih. Jadi saya bekerjanya di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Terima kasih udah diberi kesempatan nih untuk bergabung dengan Dr. Awam yang luar biasa. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sekarang kita untuk memberikan sedikit introduksi kepada teman-teman dari penonton Dr. Awam. Adanya pandemi COVID-19 ini kan membuat kita menjalani karantina atau kerja dari dalam rumah sehingga banyak kegiatan yang dilakukan secara online, mulai dari rapat, maupun bertemu dengan teman. Kegiatan ini membuat terjadinya perubahan mindset dan sikap untuk beradaptasi dalam pandemi COVID-19 ini, di mana pandemi ini sendiri sampai kapannya belum bisa dipastikan atau bisa juga terjadi selamanya. Yang kita tahu nih ada yang baru beredar ini ya, Prof, tentang new normal nih ya. Yang sebenarnya kita tuh masyarakat tetap diharapkan untuk menjaga jarak, terus menjaga higienitas, tetap pakai masker. Di dunianya kan ekonomi juga tetap harus berjalan, jadi kita harus beradaptasi dengan COVID ini. Nah, jadi kita hari ini akan lebih membahas tentang bagaimana kita akan beradaptasi di era new normal COVID ini nih, Prof. Pertanyaan pembukanya adalah, kalau menurut Prof. Chin itu new normal itu bagaimana ya? Sebenarnya kalau kita bilang new normal itu berarti kan sesuatu kenormalan yang baru kali ya. Dalam arti bahwa banyak sekali dalam kehidupan kita yang harus kita sesuaikan ya untuk bisa beradaptasi kali ya dengan kehidupan selanjutnya. Kan kita tahu dalam kaitan dengan COVID-19 ini kan banyak hal yang perlu kita ubah dari lifestyle kita kali ya, pola hidup kita ya. Yang paling sederhana tadi udah dibicarakan oleh Aisyah atau oleh Dr. Agung, dalam arti kita sekarang kemana-mana pakai masker. Kalau dulu kemana-mana kita pakai masker, kita bisa ditanyain orang ya, kamu masih bernafas pakai masker, begitu mesti ngomong lagi. Kamu nggak pusing tuh begitu ketutupan rapat misalnya. Tapi sekarang berarti kan mau nggak mau kita harus beradaptasi, karena salah satu yang bisa melindungi kita adalah kita harus pakai masker. Bukan hanya melindungi diri kita, tapi juga melindungi diri orang lain kan ya. Dengan kita memakai masker, kan mencegah kita menularkan penyakit juga kepada orang lain. Itu satu hal ya. Lalu yang kedua adalah cuci tangan. Dulu mungkin kita mau kemana-mana langsung aja kali ngemil makan, ketemu meja. Nah, sekarang kita harus cuci tangan, sebentar-sebentar cuci tangan. Pegang piring kita harus cuci tangan. Lalu ngerjain sesuatu kita harus cuci tangan. Nah itu juga something yang baru juga kan. Cuci tangannya bukan baru, tetapi dengan frekuensi cuci tangan yang sedemikian seringnya, kita ngapain bawa-bawa hand sanitizer kemana-mana. Itu merupakan kebaruan juga yang harus kita adaptasikan agar pola hidup kita lebih baik. Lalu dengan apa? Social distancing misalnya. Dulu mungkin kita nggak kayak gitu kali ya. Dalam arti dulu ketemu orang kita langsung peluk, cium pipi kiri, cium pipi kanan mungkin. Kalau sekarang kita harus sesuatu yang normal, kita jaga jarak. Kalau dulu kita jaga jarak, orang bilang, lu jaim banget sih pakai jaga-jaga jarak. Lu ngapain sih jauh-jauh, lu sombong banget sih. Atau kebalikannya, loh kok kamu mengisolasi diri sih jauh-jauh kayak gitu, lu minder ya. Itu something yang berbeda banget, bertolak belakang dengan yang dulu. Itu just a very simple things dari kehidupan kita sehari-hari. Makanya yang saya bilang tadi, dengan new normal ini, perilaku kita yang baru, mungkin bukan baru dalam arti tidak ada menjadi ada, tetapi memang dari dulu udah ada, tetapi sekarang harus lebih kita terapkan
dalam kehidupan sehari-hari, ya agar kita bisa dalam tanda kutip selamat dan aman dalam hidup di zaman atau di era ini. Kan ini sebenarnya masih hal yang baru banget ya, Prof. Sebenarnya kan the new normal ini. Orang-orang kan masih sulit beradaptasi juga ya, Prof. Dengan segala situasi ini, dengan situasi harus kerja di rumah, harus punya lifestyle yang baru. Apakah sebenarnya itu akan menimbulkan gangguan jiwa, Prof? Atau kayak masalah-masalah psikis gitu? Rasanya sih tergantung daripada manusianya kali ya. Karena kalau misalnya individunya bisa beradaptasi dan bisa menerima bahwa ya ini memang harus saya hadapin dan ini memang harus saya lakukan, maka ya tentunya tidak akan menimbulkan masalah kejiwaan tertentu kali ya. Karena kan kita mau menerima, karena kita tahu bahwa kalau kita menerima hal-hal seperti itu, maka reward-nya buat kita ada kan, dalam arti kita akan terus sehat sebenarnya. Itu kan reward kan, bahwa terus sehat adalah reward. Jadi dengan demikian, kalau kita bisa menerima dan kita mau beradaptasi, berarti I get the reward. Sama aja kayak kamu nabung kan. Kalau kamu nabung, kamu dikasih poin kan, terus-terusan kan. Nabung 1 juta dapat berapa poin. Jadi kan membuat kamu semangat untuk menabung kan. Lama-lama menabung itu menjadi pola kehidupan kamu sehari-hari kan. Jadi dalam tanda kutip menjadi habit kan sebenarnya kan. Nah sekarang ini mungkin dalam beberapa waktu ini kita akan berat untuk melakukannya itu, mesti pakai masker segala macam, work from home apapun itu, di mana yang dikatakan tadi new normal itu. Tapi kalau kita mikirin reward yang akan kita dapat buat ke depannya kita, ya lama-lama mau nggak mau ya kita harus menerima dan beradaptasi dan menyesuaikan diri. Nanti lama-lama kita terbiasa. Tapi kalau buat orang-orang dengan karakter, dengan personality tertentu, mungkin jadi berat kali ya, tetap mau bertahan dengan apa yang dia pikirkan. Nah, dengan demikian dia akan timbul konflik kan dengan the new normal ini. Nah, konflik-konflik itu kalau nggak teratasi, ya bisa memicu suatu masalah kesehatan jiwa tertentu sih tentunya. Mungkin aku sih tidak akan melabel personality tertentu, tapi mungkin karakter orang yang tadi lebih stubborn misalnya, ya karakter orang yang lebih keras kepala, atau karakter orang yang lebih cenderung lebih kaku, yang tidak bisa menerima perubahan yang cepat misalnya. Karakter orang yang lebih cenderung semau-maunya, semau diri aku aja. Dia bukannya keras kepala, dia bukannya kaku, tapi ya semau aku aja. Kalau aku maunya A, ya aku kerjain A. Kalau aku mau kerja B, ya kerja B. Padahal saat ini kita nggak bisa semau kita, nggak bisa kaku. Kita tetap harus fleksibel mengikuti himbauan dari pemerintah atau dari Kementerian Kesehatan untuk bisa menghadapi the new normal ini. Oke deh. Mungkin melanjutkan juga kita jadi adanya perubahan perilaku, terutama kita sudah berjalan mungkin dari Maret sampai sekarang tuh udah 2-3 bulan ya Prof, kira-kira. Juga perubahan perilaku itu kan nggak bisa serta-merta langsung, dan ada mungkin beberapa orang seperti dengan karakter yang Prof bilang, orang yang keras kepala mungkin orang kan susah menerima perubahan. Untuk orang-orang dengan karakter seperti itu bagaimana enaknya Prof? Mungkin sampai sekarang masih nggak bisa terima gitu. Itu menarik sekali ya Dr. Agung ya pertanyaannya ini ya. Ya tentunya buat orang-orang yang berbagai macam karakter itu, yang tadi yang keras kepala, yang tidak fleksibel, yang tidak semaunya, atau cenderung yang menentang gitu loh. Nah mungkin buat kita adalah yang terbaik buat mereka adalah mengedukasi mereka terus-menerus kali ya. Tadi saya bilang mengingatkan mereka tentang apa sih dampaknya kalau mereka tidak mengikuti himbauan yang diberikan oleh pemerintah misalnya. Tadi saya bilang bahwa akan terjadi apa pada diri mereka. Ya tentunya mengubah perilaku seseorang nggak bisa cepat kan ya. Tentunya perubahan perilaku kan membutuhkan waktu kan ya. Kayak saya masih ingat dulu dari saya masih kecil, selalu dengar lagu itu, ayo menabung, yang saya contohnya menabung paling gampang. Dari zaman saya SD, ayo lo menabung, sampai banknya itu datang ke sekolahan, kita buka tabungan di sekolah, kita nabung. Dan sekarang hampir semua orang terbiasa menabung. Itu membutuhkan banyak waktu. Tapi dalam kasus COVID-19, kita nggak bisa nunggu 10 tahun lagi, kalau nggak kita benar-benar dismiss dari dunia ini barangkali. Walaupun dibilang nanti kita imun sampai satu saat, kita tapi kan nggak tahu berapa bulan yang dibutuhkan.
Nah, jadi saya rasa mereka harus mendapatkan edukasi atau psikoedukasi yang terus-menerus ya. Nah, dengan demikian saya pikir salah satu yang kita lakukan kayak hari ini, kita bisa bincang-bincang melalui Zoom seperti ini merupakan part of education kan ya. Nanti orang yang dengar, satu orang dia bisa menjadi agents of change dari 10 orang. 10 orang tersebut kalau dia dengar dan dia kena dengan pikirannya, bisa menjadi agents of change dari 10 orangnya. Sama aja dengan rantai penularan COVID ini, satu orang katanya menularkan 4 orang. Kalau edukasi yang kita berikan satu orang bisa menularkan kepada 4 orang, maka tentunya akan lebih banyak lagi orang yang mau berubah dan bisa beradaptasi dan bisa menerima perubahan atau yang kita katakan new normal ini. Kuncinya untuk mau beradaptasi dan untuk yang belum mau untuk diedukasi terus-menerus gitu ya Pak? Betul, nggak ada jalan lain, kita nggak bisa maksa, masa kita mesti takut kita penjarain kan nggak mungkin. Iya betul Prof, betul. Nah ini Prof, jadi dari Sobat Dokwam nih teman-teman yang memang follow Dokter Awam Prof, jadi banyak sebenarnya yang bertanya tentang masalah stres dan cemas nih selama kita lagi karantin dan untuk nanti ke depannya di new normalnya ini. Nah, banyak yang mengatakan misalnya sejak WFH rasanya semua jadi nggak normal, Prof. Kerja jadi 24/7 gitu lah. Kerja tuh rasanya jadi seperti itu. Karena yang dulu biasanya kita ada istirahat makan atau istirahat apa kan jadi tetap mau rapat terus gitu. Atau bisa sampai di luar jam biasanya. Sebenarnya ada nggak sih, Prof, ini berdampak pada psikis kita untuk hal-hal seperti ini, yang kerja ini jadi kayak nggak ada batasannya gitu? Sebenarnya kalau kita bilang work from home, ya namanya work from home harusnya kita mengikuti scheduling kita sehari-hari kali ya. Nah, pada waktu kita tidak mengikuti scheduling yang kita jalankan sehari-hari, maka tentunya membutuhkan penyesuaian lagi kan. Ini kan hidup. Hidup itu kan dinamis. Tergantung bagaimana kita sebagai manusia mengelola hidup ini kan sebenarnya. Setuju nggak ya? Sama, saya juga kemarin karena work from home juga, saya diajakin rapat jam 8 malam. Baiklah rapat jam 8 malam sampai jam 10:30 malam gitu loh. Jadi kadang-kadang saya juga berpikir, wah kalau begini terus-menerus, saya akan repot sendiri. That's why kitanya harus mengelola. Ya betul, kita akan rapat, tapi kita akan mencoba untuk mencari waktu di mana kita tetap ada istirahatnya, tetap ada makamnya. Jadi bukan berarti 24/7, 24 hours for 7 days a week. Kalau memang kita jadi kayak gitu, berarti kita salah mengatur hidup kita. Berarti work from home yang kita lakukan tidak tepat. Harusnya kita yang pada waktu kita work from home, kita harus scheduling. Kapan sih kita istirahat, kapan sih kita menyiapkan bahan, lalu kapan kita mulai rapat, kapan mulai kita kerja lagi. Itu juga yang sering kali saya bilangkan, kebetulan saya psikiater anak. Saya juga ngomong sama parents, itu harus bikin schedule buat anak-anak di rumah selama school from home. Kapan dia belajar, kapan dia istirahat, kapan dia boleh main. Tapi orang tua seringkali lupa begitu anaknya di rumah, selalu minta belajar. Yang itu yang menimbulkan konflik sebenarnya. Jadi yang sebenarnya yang penting adalah buat kita sendiri adalah scheduling, organize ourselves. Makanya tetap aja organize dibutuhkan organizer. Tetap kita harus bilang, kita kosongnya jam berapa ya, jam berapa. Nah, itu kita mengantisipasinya kita bilang. Ya, terutama kalau misalnya yang poin orang tua dan anak, yang biasanya kan orang tua kayak, main mulu, belajar dong gitu. Ya kan mungkin itu udah lagi waktu main mungkin gitu kan. Misalnya waktu belajar atau bagaimana. Kan selain dia kerja 24 jam ini, maksudnya kerja full kan gara-gara online mulu, ada juga soal berita-berita negatif di media yang bikin cemas juga. Nah itu bagaimana menghadapinya Prof? Apalagi kan juga perkembangan berita COVID yang tadi saya bilang di introduksi bahwa mungkin tidak bisa hilang gitu. Itu bagaimana menghadapi berita-berita negatif ya? Kalau berita negatif itu kita nggak bisa kontrol ya, karena berita itu datang dari mana-mana aja. Tetapi kita bisa mengontrol kembali lagi diri kita sendiri. Ngapain juga kita nyari berita terus-terusan. Kalau udah cukup, ya udah. Kita harus belajar untuk bisa menyaring berita yang mempunyai aura positif buat kita.
Kalau kita tahu bahwa berita itu beraura negatif buat kita, ngapain juga kita baca? Berarti kan kita yang mencelakakan diri kita sendiri kan. Ya, jadi kita harusnya sadar kali ya, something bad for us jangan dicari-cari kali ya. Jadi kalau memang kita mau cari informasi, kita mesti ingat, apakah informasi itu datang dari sumber yang bisa dipercaya nggak sih sebenarnya? Jadi jangan cari berita-berita ke situs-situs yang nggak valid, nanti malah beritanya entah benar entah salah, yang pasti membuat perasaan kita menjadi tidak stabil. Jadi itu loh, intinya semuanya adalah balik kitanya kan ya, kalau dilihat-lihat ya. Dari tadi nih kita bicara nih, ujung-ujungnya balik ke kita. Bekerja di dalam rumah, balik ke kita. Bisa nggak kita mengorganisasi diri kita? Bisa nggak kita mengatur diri kita? Kan kembali ke kita. Lalu berita juga kembali lagi ke kita. Bisa nggak kita memilah-milah mana yang memang memberikan saya aura positif, mana yang memberikan saya aura negatif. Leave buat aura yang negatif, take buat aura yang positif. Jadi kembali lagi kita